Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklas Abrar Susanto, NPM 20120010 dari kelas PGSD 4E. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran matematika dengan materi pecahan pada kelas 5. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar operasi hitung pecahan. Ada materi kelas 5 SD ya. Nah, ini perhatikan gambar di samping. Ini gambar apa saja? Gambar lingkaran yang dipecah-pecah, Pak. Nah, betul sekali. Ini adalah gambar lingkaran yang dipecah-pecah. Ini yang lingkaran warna pink, ini tidak dapat pecahan. Nah, jika satu lingkaran dipecah menjadi dua, akan menjadi 1/2. 1 itu dari lingkarannya. Nah, 2 itu penyebut dari hasil pecahan atau dibelah. Ini lingkaran warna biru sama, tapi ini dibelah menjadi 3 menjadi 1/3. Di bawahnya lagi satu lingkaran dibagi menjadi 4 sehingga 1/4 itu namanya pecahan. Nah, pengertian dari pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimpulkan dengan A per B. Ada beberapa macam operasi hitung pecahan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini dapat dilihat gambar di samping ya. Nah, selanjutnya kita memasuki penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa atau campuran bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Apabila penyebut berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Contoh nih, nomor 1. Ini kan 3/7 tambah 2/7. Bukan penyebutnya sama. Sehingga kita tinggal mengalihkan pembilangnya. 3 plus 2/7 sama dengan 5/7. Nah, ini contoh nomor 2. 5/6 tambah 1/4. Karena ini penyebutnya berbeda, kita harus mencari KPK dari 6 dan 4 adalah 12, sehingga tinggal masukkannya di bawah penyebutnya 12 dan pembilangnya 10 jadi 3. Jadi sama dengan 10 plus 3/12 sama dengan 13/12 sama dengan 1/12. Contoh ketiga itu sama, cuman angkanya yang berbeda. Selanjutnya, penjumlahan pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, ini caranya tinggal meluruskan koma saja. Misalnya nih, 0,56 tambah 2 sama dengan. Nah, ini tinggal mengurutkan pecahan, mengurutkan koma saja. Komanya harus lurus. Ini 0,56. Nah, ini 2-nya
yang belakang, kemudian tarik lurus komanya sehingga menjadi 7/6. Tinggal turunin ke bawah. 6 plus 5 tambah 2 sama dengan 7, komanya tinggal lurusin, kemudian 0 tinggal turun ke bawah. Seperti itu anak-anak, apakah paham? Paham. Nomor 2 itu sama seperti nomor 1. Nah, selanjutnya adalah pengurangan pecahan. Untuk menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan campuran, caranya sama seperti penjumlahan biasa dan campuran. Apabila penyebutnya sama, penyebutnya beda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut. Contohnya nih, contoh pertama, 7/5 kurangi 5/9. Karena penyebutnya sama, sehingga kita tinggal mengurangi saja. 7/5 sama dengan 9, 7/5/9 sama dengan 2/9. Nah, ini cara kedua juga sama seperti penjumlahan yang kita bahas tadi. Jika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari kedua penyebut yang berbeda. Seperti itu anak-anak, apakah dapat dipahami? Bisa, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Artinya tidak ada, Bapak akan melanjutkan. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Paham, Pak. Nah, selanjutnya kita memasuki operasi bilangan pecahan pada perkalian pecahan. Perkalian pecahan biasa diselesaikan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Untuk perkalian pecahan campuran, ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, lalu tuliskan hasilnya dalam bentuk pecahan paling sederhana. Contohnya nih, contoh pertama 3/4 kali 2/5. Kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 5 sama dengan 20, dan hasilnya 6/20 dan disederhanakan menjadi 3/10. Yang ini nomor 2 juga sama cara pengerjaannya. Perkalian pecahan desimal dapat diselesaikan dengan cara mengubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa atau cara bersusun ke bawah. Contoh nih, ada 1,2 kali 0,8 sama dengan, ada dua cara. Yang pertama, cara 1 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 1,2 kali 0,8 jadi 12/10 kali 8/10. Ingat, kalau satu angka di belakang koma itu puluhan, jika dua angka itu ratusan, jika tiga angka itu ribuan, dan seterusnya. Sehingga menjadi 12/10 kali 8/10 sama dengan, kita tinggal mengalihkan saja, 12 kali 8 sama dengan 56, 10 kali 10 sama dengan 100. Dan kita terus membagi 96/100 sama dengan 0,98. Jadi 1,2 kali 0,8 sama dengan 0,96. Nah, cara kedua dengan cara bersusun ke bawah. Ini sama seperti kelas 3 kemarin. Kalian sudah memahami materi perkalian bersusun ke bawah. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Bapak akan melanjutkan. Selanjutnya kita memasuki ke materi operasi bilangan pembagian pecahan. Nah,
pembagian pecahan bisa diselesaikan dengan cara mengalihkan pecahan yang dibagi dengan kebalikan pecahan pembaginya. Untuk pembagian pecahan campuran, ubah terlebih dahulu pecahan menjadi pecahan biasa. Tuliskan hasilnya dalam bentuk pecahan paling sederhana. Ini terdapat dua contoh. 3/4 bagi 2/3 sama dengan 3/4 kali 3/2. Ini dapat dilakukan perkalian, harus pembilang dan menyebut pada belakang ini harus dibalik. Ini dapat dilihat dibalikan 3-nya, sebelumnya di bawah menjadi di atas, 2 sebelumnya di atas menjadi di bawah. Tinggal mengalihkan saja. 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 2 sama dengan 8. Dan disederhanakan menjadi 1/8. Contoh kedua sama seperti contoh di atas, dapat dipahami sendiri. Nah, selanjutnya, pecahan pembagian pecahan desimal lebih mudah diselesaikan dengan cara mengubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu dilakukan pembagian seperti pada pecahan biasa. Selanjutnya, pembagian berbagai bentuk pecahan diselesaikan dengan cara mengubah pecahan itu menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Nah, ini caranya sama seperti perkalian pada sebelumnya, dengan cara mengubah bentuk terlebih dahulu. Dapat dilihat ya anak-anak contohnya. Ini ada soal cerita. Perbandingan antara dua bilangan cacah, misalnya A dan B, dapat ditulis dalam bentuk A per B atau A banding B dengan A dan B bilangan asli. Perbandingan ditulis dalam bentuk paling sederhana. Ini contoh pertama. Vivi bisa Bapak minta tolong untuk membacakan soalnya. Contoh pertama. Banyak siswa laki-laki di kelas 5 ada 16 orang. Sementara itu banyak siswa perempuan ada 12 orang. Berapakah perbandingan banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 5? Sudah, Pak. Apakah sama penyelesaiannya? Ya, sekalian nggak apa-apa. Penyelesaian. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan sama dengan 16 banding 12 sama dengan 4 banding 3. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Vivi. Contoh nomor 2. Siapa yang mau membaca? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Nanti. Perbandingan banyak kelereng Bayu dan Adit adalah 3/4. Jika jumlah kelereng mereka 21 butir, tentukan banyak kelereng mereka masing-masing. Penyelesaiannya, banyak kelereng Bayu sama dengan 3/3 tambah 4 dikali 21 sama dengan 3/7 kali 21 sama dengan 9 butir. Banyak kelereng Adit sama dengan 4/3 tambah 4 kali 21 sama dengan 4/7 kali 21 sama dengan 12 butir. Sudah, Pak. Terima kasih Mbak Risna. Mbak akan menjelaskan. Ini kan perbandingan antara Bayu dan Adit adalah 3/5. Nah, jika jumlah kelereng mereka 12 butir, tentukan banyak kelereng mereka masing-masing. Penyelesaiannya seperti di bawah ini. 3 itu milik Bayu. Per ini jumlah dari kelereng keduanya, 3 plus 4 kali 21 butir itu jumlah kelereng mereka berdua, sehingga dapat dioperasikan atau diselesaikan dengan cara seperti di bawah itu. 3/7 kali 21 sama dengan 9 butir. Nah, sedangkan kelereng Adit itu 4, memiliki perbandingan 4. Tinggal memasukkan saja 3 plus 4 kali 21 menjadi 4/7 kali 21 menjadi 12 butir. Nah, selanjutnya sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik.
Paham, Pak. Bapak akan melanjutkan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini mengenai pecahan adalah bentuk dari bilangan rasional, yang mana merupakan sebuah bilangan yang berbentuk A per B, dengan B tidak sama dengan 0, sehingga operasi hitung pecahan adalah operasi hitung dari bilangan rasional dengan berbagai macam. Ada beberapa macam operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, dan pembagian. Seperti itu anak-anak kesimpulan dari materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Bapak akan bertanya kepada kalian, pada operasi bilangan apa yang menarik bagi kalian, anak-anak? Mbak Vivi, Bapak akan bertanya, pada operasi bilangan apa yang menarik bagi Mbak Vivi? Kan ada 4 tadi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mana yang menarik bagi Mbak Vivi? Menurut saya yang pembagian, Pak, karena mudah dimengerti. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini Bapak akan bertanya lagi pada kalian, ada operasi bilangan mana yang sulit untuk dimengerti? Silakan dijawab. Menurut saya sih yang perkalian, Pak. Kalian. Baiklah, nanti Bapak akan mengajarkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih semuanya. Pembelajaran cukup sekian ya. Kita akan bertemu Pak. pada pembelajaran minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih juga anak-anak. Cukup sekian video pembelajaran matematika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.